aku yang Aduh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Maka teman-teman, sahabat Mata Ali, di saat-saat seperti inilah ayat kursi perlu kita baca. Di saat-saat baca seperti ya inilah dulu. doa-doa ruqyah perlu kita bacakan. Di saat seperti inilah zikir-zikir berlindung kepada Allah perlu kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama bahwa para Polikardus itu menggunakan orang-orang yang ber-KTP Islam untuk menjelek-jelekkan Islam dari dalam dan menghancurkan Islam dari dalam, terutama kepada para mujahidin-mujahidin muslim. Kita ketahui sudah ada beberapa nama ya yang ketahuan bahwa mereka adalah antek-antek Polikardus. Mereka dipakai oleh para Polikardus untuk merusak Islam sendiri, terutama para mujahidin muslimnya. Dan salah satunya adalah Bu Yuni ya. Jadi bagi teman-teman, saya rasa sudah sangat familiar dengan nama Bu Yuni atau Nenek Yuni. Nenek Yuni ini adalah salah satu dibilang ya, kalau mau dibilang salah satu peliharaan Polikardus lah, ya karena dikasih makan, dibawa jalan-jalan, dikasih duit ya, maka bisa disebut peliharaan juga. Di sini kita tahu bahwa Nenek Yuni itu setiap hari membuat komal, mengatakan bahwa pendukung Bang Zuma adalah anjing ya, ngeri sekali hujatan yang dia buat, serta hinaan-hinaan yang dia buat kepada para mujahidin, terutama juga kepada para penonton dan pendukung Bang Zuma tentunya. Bu Yuni ini bisa dibilang adalah antek-antek Polikardus yang paling aktif menyerang. Tetapi Bu Yuni sekarang takluk teman-teman. Dia takluk dengan Ustadz Mata Ali. Jadi ini adalah satu hal yang lucu, di mana Bu Yuni akhirnya ya, basah atau becek ya, saya bilang becek gara-gara Ustadz Ali. Luar biasa sekali nih. Bagaimana pesona Ustadz Ali membuat Bu Yuni atau Nenek Yuni ini jadi becek-becek. Seperti itulah kira-kira. Bagaimana ceritanya sampai Bu Yuni ini bisa becek dengan Ustadz Ali? Mari kita simak video berikut ini. Aduh, kamu kenapa ada pembatasan-pembatasan seperti itu? Kamu pusat. Tertawanya Bu Yuni itu dinotis oleh algoritma TikTok berbahaya, tidak boleh didengar oleh anak-anak. Maka keluar tadi pembatasan umur di komal saya. TikTok saja merasa berbahaya tertawanya Bu Yuni. Apaan sih kita mau PK-PKan kayak orang pacaran aja? Musibah apa saya malam ini? Nasib engkau malang. Musibah apa saya malam ini Bu Yuni? Jangan kena musibah Ini begitu. terus sama Sedih. besok kita jadikan konten. Jadi Bu Yuni, kenapa Anda memvonis saya murtad? Itu pertanyaan pertama saya. Ada kategori, ada saya pakai apa lagi satu supaya saya bisa menjelaskan murtad itu ada 10. Kenapa disebut pembatalan? Siapa saja yang Anda vonis murtad dari teman-teman saya? Banyak. Ditanya, jawab dulu. Siapa saja yang murtad? Masa saya cuma 10 orang doang yang nonton, tadi banyak nih gara-gara pembatasan nih. Banyak kali ceritamu. Siapa saja? Kenapa kau vonis saya murtad? Siapa yang murtad? Oke, murtad itu kan ada 10 alasan pembatalan Islam. Kamu on cam dulu, harus jelas kau. Sabar lah yang, aduh sayang nih. Ini kelihatan banget nggak sholat maghrib tadi. Udah, gue mau udah, emangnya belum. Kita sholat sama belum? Bayangkan, saya Aduh, orang yang jelas keturunannya dari jalur keturunan dari nasab orang-orang yang membawa Islam dari
para muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Yang Wasallam. pakai kerudung ini yang, aduh. Nenek moyang Yuni itu dulu masih menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah hantu belau. Diislamkan oleh nenek moyang saya. Saya belajar Islam ke Timur Tengah. Saya belajar kitab, belajar literasi Al-Quran, belajar berbagai macam narasi ilmu, dimurtadkan oleh Bu Yuni yang tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca Quran, tidak mengerti bahkan makna bismillah. Ini dunia apa yang sedang kita hadapi, teman-teman? Sabar, ayo putar ke depannya gimana nih? Gimana mau muternya kameranya nih? Bentar. Mutar kamera aja nggak ngerti. Oh banyak cerita kali kau sabar. Itu handphonemu jangan-jangan donasi Oten Oneness ya? Sabar, dilihat dulu. Coba jujur. Enggak, saya dengar informasi nih, Apa sih sekarang? bahwa Oh ini yang Bu Yuni orang mendapatkan aja kau yang. aliran bantuan dana dari orang-orang Oten Oneness. Enggak, saya dapat informasi, betul enggak? Bu Yuni memang dipakai oleh Oten untuk menjerang Bang Zuma, menyerang saya, Uni Rifa, Ustadz Nggak Wafi. bisa ini balik kamera. Betul nggak balik informasi kamera. itu? Nanti nggak yang aku yang. Aduh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Maka teman-teman, sahabat Mata Ali, di saat-saat seperti inilah ayat kursi perlu kita baca. Di saat-saat baca seperti ayat inilah kursi doa-doa ruqyah perlu kita bacakan. Di saat seperti inilah zikir-zikir berlindung kepada Allah perlu kita baca. Matiin kameranya. Oke, pertanyaan pertama kok saya. kalah sih? Pertanyaan pertama. Ya kalah lah. Anda kan kumpulkan para oneness penyesat itu biar mendukung PK kita. Tadi ulang dulu. Oke, tanding ulang. Baik. Oke. Anda Ya, didukung udah oleh selesai. Oten-Oten dan para munafikun ya. Kumpulkan para munafikun, para Syiah di Komal Anda, mendukung Anda, dan saya bersama kaum muslimin. Oke, pertanyaan Oke, pertama. ini mau PK Siapa saja para debaters, para asatis, para ustadz, para dai, para debaters muslim yang Anda vonis murtad? Siapa saja? Oke. Karena saya jujur saya tidak ada data yang valid. Jadi kalau saya sudah ada data valid yang mengatakan mereka mendukung dengan mulutnya dengan mengiyakan apa yang Juma katakan, dia sudah murtad. Itu yang saya bilang. Wah, tadi Tapi saya tidak ada siang datanya Anda ya. Seperti Tunggu. Sebentar dong. One by one. Oke, one by one. Kita mau edukasi itu apa mau kain ribut-ribut? itu kain apa di belakang Bu Yuni? Fokus. Kok Fokus. Boleh. mulus banget mukamu yo. Boleh fokus. Kau bukalah Boleh, itu boleh. kau punya masker tuh. Aku kan udah pakai kerudung, udah pakai cantik-cantik. Kau kenapa masih pakai masker? Buka Nanti masker. saya buka. Ini masih di jalan, gak lama lagi sampai ke tempat tujuan. Tenang, lanjut, panjang waktu kita ini. Loh katanya udah mau sampai tujuan dan itu panjang waktunya. Gimana sih kamu itu? Kamu ini Iya, kayak sepanjang malam saya ladeni Anda. Tadi siang Anda mengatakan malam. Ali murtad, Rifa murtad, Wafi murtad, Zuma murtad. Ada 4 orang Anda murtadkan tadi siang. Ali murtad kata Anda, Rifa murtad, Wafi murtad, Zuma murtad. Kenapa kami berempat murtad? Dia sama kayak Luga, yang lawan Luga masuk neraka, yang lawan Bu Yuni Versi luganya di Diam saja kau Oh, Julius. gitu. tapi bukan muslim juga masalah. Kau ribut kali kau. Kau diam saja kau Julius. Julius diam saja katanya. Bu Yuni. Oke, kau diam Julius. Kalau nggak aku tendang kau. Oke,
definisi murtad itu apa sih? Tarik dulu ya. Apa? Bentar, aku di HP lagi satu lagi masalahnya. Ini model masih baca HP, masih baca Google untuk mendefinisikan kata murtad, tapi memvonis murtad seorang saudara Muslim dengan begitu Ya mudahnya. sabar dulu. Ini manusia apa Gini, ini? gini. Manusia jenis apa ini? Gini. Saya nih, kehati-hatian saya lebih. Saya tidak hanya cukup ngocongor, tiba-tiba salah, gitu Oke. seperti itu. Walaupun sudah tahu, murtad itu berarti dia keluar daripada Islam. Apa sih yang dimana dikategorikan, bisa orang itu dikategorikan membatalkan keislaman, dia keluar daripada Islam, kan seperti itu pertanyaannya. Oke, saya jawab. Pertama ya, sang itu ya, ada 10 batal ya. Oke. Dia ketika dia sudah tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan Rasul sebagai Nabi Muhammad, setuju atau tidak? Ya. Setuju. Sebelum Nomor dua. jauh-jauh, sebentar sebelum membaca nomor 2, saya jelaskan kepada netizen saya, karena kan ada penonton saya juga. Saya yakin lebih banyak dari penonton Anda. Itu disebut sebagai nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ada 10 yang disusun oleh para ulama, walaupun ada beberapa ulama mengatakan banyak sekali poin-poin yang dapat membatalkan keislaman seseorang ketika dilakukan dengan sengaja. Lalu, sebelum membacakan apa saja yang bisa menyebabkan seseorang murtad dari Islam, saya ingin bertanya ke Bu Yuni. Tahukah Ibu Yuni konsekuensi ketika seseorang menjadi murtad? Apa konsekuensinya? Apa konsekuensi? Berarti dia sudah keluar seseorang dari Islam. Dia tidak boleh bawa nama Islam lagi dong. Kan dia udah keluar dari Islam. Konsekuensinya ya dia dengan Tuhan dia lah. Bukan itu konsekuensi ukhrawi, akhirat. Konsekuensi dunia ketika kita katakan seseorang murtad dari Islam, konsekuensi dunia adalah hillu damuhu wa hillu maluhu. Telah halal darahnya dan telah halal hartanya. Jadi hati-hati Anda ketika Anda mengatakan saya murtad, berarti darah saya halal sekarang. Tapi itu ketika kita oke. Itu hanya Darah dilakukan saya ketika halal. hukum Islam Ketika Anda mengatakan seorang saudara Muslim telah murtad, Anda telah mengatakan bahwa dia halal darahnya, halal kehormatannya, halal darahnya. Yang gereja tadi yang lagi dibangun di belakang tuh. Sabar dulu, jangan kamu lari-lari dulu ke sana, halal nggak halal darahnya, apa setengah halal setengah haram, nggak ada. Ini. Oke, konsekuensinya kalau umpamanya kan ada beberapa sebab dia halal darahnya itu. Kalau dia itu keluar daripada Islam kan, ada beberapa Tahun lalu di JIS dia. bukan ini tiba-tiba orang itu keluar daripada Islam tiba-tiba jadi halal darahnya. Masa kau ini bodoh, janganlah janganlah di itu sekali, janganlah diperlihatkan sama sekali sama netizen kau tuh. Ngajak lagi nggak kapok-kapok, udah kalah 2 kali. Kalau orang udah keluar Kalah dari Islam langsung halal darahnya seperti itu. Tunggu. Bilang. Ini saya terima lagi matchnya. Apa? Kalau kalah 3 kali, apa konsekuensinya? Udah kalah, Anda sudah kalah 2 kali. Konsekuensinya Iya, harus ya ada udah, ini kita dong. nggak usah met-met ya. Iya nggak aja met-met ya kan Takut. Mana donatur Otenmo itu? Nggak perlu. Kita orang nggak minta Tunggu. kamu. Kita orang nggak banggain poin. Saya gitu. Loh, Oke, ini kan coba, ini cukup. netizen sebentar. Bu Yuni, sabar dulu dong. Coba saya tanya. Nanti kelompok masih nggak seperti itu. Jadi kita nggak usah tanding Ya, dong. sebentar. Betul kan? Saya mau tanya netizen saya. Netizen, apa kira-kira challenge kepada Bu Yuni kalau dia kalah di pertandingan ketiga? Nggak usah aku nggak mau tanding-tanding, memang harus pasti kalah dong. Pasti kita Takut. kalah dong. Kita kok Mandi lumpur. Oke, nggak, kita apa fokus aja kira-kira? tentang jangan main celeng-celeng, main tata celeng-celeng, nggak kayak gitu dong. Kamu nih takut kali loh hidup kau. Challenge bukan celeng. Iya, takut kali kau dibilang murtad. Kenapa kau bilang murtad? Ya udah, Nggak perlu. Nanti aku Lanjut. nggak perlu. Oke. Takut kali kau dibilang murtad. Kalau mau kau sudah murtad. Oke. Pertama, kan tadi udah itu. Astagfirullahaladzim, Pertama. la haula wala quwata illa billah. Oke,
Oke, pertama poinnya adalah ketika orang Islam itu tidak mengakui Allah dan sebagai Tuhan dan Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi utusannya, itu udah dihitung dia keluar daripada Islam. Setuju? Oke, yang kedua, ketika mengakui sesembahan yang lain itu sebagai Tuhan dia, berarti dia juga sudah keluar dari Islam toh? Apa? Ketika Apa yang dia kedua? mengaku sesembahan lain, sesembahan agama lain atau sesembahan kepercayaan atau apapun lah, dia mengakui gunung juga sebagai Tuhan dia, itu berarti dia juga sudah murtad kan? Menyekutukan Tuhan maksudnya. Coba disusun dulu Enggak, dia kalimatnya mengakui yang ini. benar. Umpamanya ini bentar, di Islam. Tiba-tiba dia mengakui gunung ini sebagai Tuhan saya, berarti dia sudah murtad toh, karena dia sudah tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dia lagi. Setuju nggak? Iya, itu musyrik namanya. Oke, lanjut. Terus? Jadi kalau orang-orang ada yang mengatakan dia dibaptis sehari semalam 5 kali, itu kata baptis itu apa dulu? Nggak seperti yang kamu Itu katakan kan kemarin. sudah berkali-kali saya jelaskan ke Bu Yuni. Kebohongan publik loh, Matali. Kemarin itu kamu cuma itu adalah Publik apa? awal perkira. Iya, saya ada itu. Makanya kemarin saya bilang coba translate, kamu tidak mau translate kan. Jadi kamu bisa berargumen apapun, tapi ini, setelah Ibu, ya? ditranslate dia hanya perkiraan awal. Itu perkiraan awal loh, tapi kamu nggak baca di bawahnya, kamu pun nggak sanggup membawahnya itu apa. Itu perkiraan awal. Perkiraan akhirnya kamu Sudah. bisa keluarin nggak data yang kayak kamu katakan? Oke, sekarang giliran saya bicara. Kamu itu melakukan penipuan publik, kamu menciptakan kebohongan. Boleh untuk saya menutupi boleh saya kebohongan. bicara? Yuyun, Bu Yuni, boleh saya bicara? Jangan seperti itu. Aku udah bilang tadi itu. Kamu mau nama-nama dosa jariah kamu. boleh saya bicara Bu Yuni? Hidup saya jariah kamu banyak, di atas ribuan orang, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, dan mungkin akan berkembang sehingga Nenek terjadi Yuni, pemurtadan masalah. Nenek Yuni, boleh Karena saya anak merasa bicara? kamu itu baik sama saya, seperti itu. Astagfirullah. Kalau kamu merasa kamu manusia apa ini yang saya hadapi ini? dan terus mendukung Juma Boleh nggak saya bicara? dengan mengatakan seperti itu, berarti kamu itu mengiyakan dan kamu itu termasuk murtad juga loh. Ada beberapa kriteria, kamu kan udah baca kriteria tersebut. Ini kalau sekali lagi Anda tidak bisa berdialog dengan benar, dengan santun, dengan baik, saling menghormati orang bicara. Ya sudah, saya mau bicara, Anda dengar dulu. Ini bukan forum Anda sendirian. Ini ada fenomena di mana para ruwaibidah mulut lebar seperti Anda berbicara tentang perkara Islam, hukum-hukum akidah, hukum tauhid, hukum bahkan berani memurtadkan saya. Anda vonis saya telah murtad, Bang Zuma telah murtad, Ustadz Wafi telah murtad, Uni Rifa telah murtad, tanpa Anda paham apa itu konsekuensi dari murtad. Bahkan Anda adalah lebih parah dari para khawarij. Jangan dipotong dulu saya bicara. Ini saya mute Anda nanti. Ini saya mute Anda. Dia pun tahu apa itu saya mute juga Anda ini. Bukan konsekuensinya Gimana cara mute? halal, nggak Mulut ada. lebar ini. Ke sana dulu. Gimana lari cara ke kita sana mute itu mulut lebar ini? Kita nggak lari ke sana. Kita lagi konsekuensinya, betul nggak itu? Ketika mengakui Yesus sebagai gimana? Tuhan, Sebentar dulu. selamat, pernyataan iman yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu dibilang tidak murtad. Itu saja yang kamu bisa jabarkan. Silahkan, saya diam. Silahkan. Tunggu, cara kita mute nenek ini gimana teman-teman? Silakan. Bagaimana Oke, kamu baik, bisa saya lagi di mobil nih. kalau menerima Yesus sebagai Tuhan, pernyataan iman yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat itu dikategorikan tidak murtad. Silakan. Saya senyum nih. Nah, silakan. Oke, Silakan. diam. Mute dulu suara. Oke, kita mute. Udah beres. Jadi bayangkan
benarlah apa yang dinubuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana seorang Di antara hadis yang Islam berbicara akhir zaman mengakui adalah Yesus adanya hidup dan bangkit. orang-orang yang akan Kristus tidak yusaddaqu bihal dikatakan kadhib, murtad, di mana dipercaya pendusta di dalamnya pada hari-hari itu. Wa yukadzabu fiha shadiq, dan didustai orang-orang yang sebenarnya benar. Dan akan banyak muncul ar-ruwaibidah yang berbicara tentang perkara umat. Siapa contoh? Apa itu ruwaibidah kata Rasulullah? Orang bodoh, orang jahil, tidak berilmu dan agak setengah dungu, tetapi berbicara tentang urusan umat. Ini contoh mukanya nih teman-teman. Wajah ruwaibidah, mulutnya lebar selebar muka, lalu memvonis saudara-saudara muslim yang sedang berjuang untuk menyelamatkan akidah umat dari upaya pemurtadan dan kristenisasi, tetapi dia berada di barisan musuh, berada di barisan oten laknat, misionaris-misionaris, musuh-musuh penghujat Islam, menyerang sesama muslim. Ini contohnya nih, wajahnya, tanda ini. Namanya Yuni. Berani memvonis saudara muslim, berani mengatakan saya murtad karena saya berada di barisan para debaters muslim, berani memvonis Bang Zuma murtad, Ustadz Wafi murtad, dan Umi Rifa murtad. Bayangkan mulut selebar wajah. Kita bisa lihat ini rahangnya begitu kokoh untuk menyerang sesama muslim, karena memang banyak informasi beredar yang kita terima. Ini wanita ini lebih akrab dan lebih mesra hubungan pertemanannya dengan para oten. Berkali-kali saya ditendang dari Komaldia ketika saya coba menasehati dia. Ternyata moderatornya adalah oten. Moderator seorang muslimah mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, tetapi dia pilih moderator yang mengatur Komaldia untuk menghujat sesama Islam, untuk mentertawakan para debaters muslim. Oten laknat yang dia pilih. Maka berkali-kali dia usir saya, dia tendang saya tanpa aba-aba ketika saya sedang membaca ayat-ayat Allah, ketika saya sedang menasehati dia dari hati yang terdalam, ketika saya sampai baik-baik. Ini manusia yang tidak bisa lagi dinasehati, bebal. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Allah dalam berbagai ayat, bahwa ternyata hukuman dan derajat orang munafik itu lebih dahsyat daripada orang kafir. Apa status akhir mereka? Fidarkil asfali minan nar, berada dalam kerak neraka. Jika orang-orang kafir Allah ancam untuk dimasukkan ke dalam neraka, orang-orang munafik yang zahirnya Islam tetapi batinnya kafir dan menyerang sesama Islam dan menghancurkan dakwah Islam dari dalam, itu derajatnya lebih buruk dari orang kafir asli. Derajatnya disebut Allah fiddarki asfali minan nar. Dengarkan Bu Yuni ya. Yang ketiga dari saya, ada sebuah pepatah begini. Badut itu dia berbicara, dia jatuh, dia berbuat lucu memang untuk ditertawakan. Makanya saya pada beberapa momentum dan pertemuan lebih mentertawakan Anda daripada saya merespon ataupun membalas kata-kata Anda, karena memang menghargai karya dari badut, mentertawakannya. Maka Anda tidak lebih dari badut di mata saya. Tidak lebih dari badut Anda ini. Badut itu memang harus ditertawakan, tidak layak bahkan diberikan tepuk tangan, tetapi ditertawakan badut. Yang keempat, dengarkan Yuni ya, sebagai nasihat terakhir dari mata Ali kepada kau, kau tuh kelihatan dulu bahwa sekali di hadapan orang-orang Ali. orang-orang kafir yang hari ini menyerang Islam, menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran, itu bertepuk tangan dengan narasimu, dengan nyanyianmu. Mereka bergembira ria. Mereka lebih senang ada orang-orang yang mengaku muslimah seperti kau berjilbab, sekali-sekali mengaji, sekali-sekali kau menampilkan sedang sholat, sekali-sekali kau sedang bicara Islam, tetapi pada banyak kesempatan kau malah menyerang para pendakwah muslim. Kau malah menyerang para pejuang muslim yang sedang mempertahankan akidah umat dari hujatan dan fitnah orang-orang kafir. Mereka sangat bergembira jika orang-orang seperti kau muncul.
Mereka akan biayai, mereka donasi kepada kau, mereka berikan kebutuhan hidupmu, mereka bantu, mereka minta nomor rekeningmu, mereka ajak kau makan kan? Terakhir kali mereka ajak kau makan berkali-kali. Ini orang bermesraan dengan Mikhana, dengan oten-oten laknat para penghujat. Dia bermesraan dengan mereka, kumpul makan sama mereka. Maka ada sebuah hadis yang berbicara tentang orang-orang seperti ini. Almar'u ma'aman ahabba ilaihi. Seseorang itu dilihat siapa teman dekatnya. Coba lihat siapa teman dekat si nenek ini. Kalau bukan Oten ya Syiah. Kalau bukan Oten ya munafik. Itu gerombolan dia. Sekali lagi hadisnya, almar'u ma'aman ahabba ilaihi. Seseorang itu dilihat siapa teman dekatnya. Hadis yang kedua, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu berada sesuai dengan ajaran dan akidah serta agama saudaranya atau teman dekatnya. Maka Rasulullah katakan, falyanzuril mar'u man yukhaliluhu. Maka hendaknya seseorang itu senantiasa melihat siapa yang dia jadikan teman dekat. Dengar Yuni, jangan kau jadikan teman dekat orang-orang munafik seperti para penyembah imam dan orang-orang yang mempertuhankan manusia. Kau salah berteman sebenarnya, karena kau merasa di sana kau punya panggung, dihargai, tapi kalau di sini kan kau wanita biasa. Di sana kau dianggap sebagai orang yang boleh berbicara. Kalau di kalangan sini kau pendengar, kau harus banyak belajar kalau di sini. Teman-teman sudah saksikan ya, jadi memang lawak ini teman-teman. Saya cukup terkejut ya, di mana ada Ustadz Ali live ya, kalau dia buka komal sendirian, itu Yuni pasti cepat-cepat datang. Saya sudah perhatikan beberapa kali ya, karena kemarin itu kan saya beberapa hari sama Ustadz Ali, ya kita jalan-jalan bareng. Setiap Bang Ali live ya, begitu dia buka komal, orang pertama yang naik selalu Nenek Yuni. Nenek Yuni langsung tebar-tebar pesona, langsung caper, ya, mencoba menarik perhatian Ustadz Ali. Ini seakan-akan Bu Yuni mau bilang gini, saya akan berhenti menyerang API, saya akan berhenti menyerang Bang Zuma, saya akan berhenti menyerang Mujahidin Muslim, kalau Bang Mata Ali, ya, Bang Mata Ali mau berkorban dengan menjadi suami Bu Yuni, kan gitu. Kalau Ali ini mau jadi suami Bu Yuni, saya rasa ini selesai. Bu Yuni tidak akan lagi mau ikut arahan dari Polikardus. Dia tidak perlu lagi terima bayaran dari Polikardus. Kan sudah ada suaminya yang menafkahi, kan begitu. Nah, jadi ini kita lagi nunggu ya. Kira-kira Bang Ali mau nggak berkorban gitu. Jangan nanti cuman keluar-keluar di YouTube mau berkorban, tapi begitu disodorkan dengan pilihan berkorban ya, dengan cara menikahi Bu Yuni demi perjuangan ini, kabur gitu. Nah, ini kita tunggu nih, berani nggak Bang Ali untuk berkorban jiwa dan raga agar terjadi perdamaian. Ini kan seru nih teman-teman ya. Jadi kita tunggu nih teman-teman. Kita tunggu apakah Ustadz Ali berani berkorban ya demi perjuangan ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan sudah mendukung channel ini. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar diskusi lintas iman lainnya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.